pada praktik berjudul yang ketiga yang berjudul watak dioda. Di sini kita akan sebelumnya sudah tahu tujuan percobaan ini. Bawa password atau enggak? Bawa. Ya, seperti itu. Tujuannya kemudian lanjut ke alat yang digunakan. Alat yang pertama adalah power supply, fungsinya untuk sebagai sumber tegangan. Yang kedua adalah multimeter. Ini multimeter analog, ini multimeter digital, ini multimeter analog. Selanjutnya adalah sirkuit, papan sirkuit. Kemudian ini adalah dioda germanium. Jadi lihat. Oh, Zener. Ya, mohon maaf. Dioda Zener. Dan ini adalah dioda silikon. Bisa dilihat di sini yang ada tanda putihnya. Ini bisa dilihat yang ada tanda putihnya. Ini adalah katoda. Kutub negatifnya. Kemudian yang ini anodanya, positif. Selanjutnya yang digunakan adalah kabel penghubung. Kemudian dirangkai alat percobaannya. Colokan pada port positif. Yang negatif dicolokkan pada port negatif ini. Ada tulisan PS, power supply. Bisa dilihat. Selanjutnya untuk volt. Ada tulisannya volt. Kemudian oh iya, mohon maaf. Nanti. Ini karena ini nggak bisa dicolokkan, dijepitkan. Misalnya untuk ini ada arus. Susah. Nah, kemudian untuk diodanya, untuk yang bisa dilihat, untuk yang katodanya dipasang pada bagian bawah. Ya, ini untuk bias maju. Nanti untuk bias mundur dibalik. Katodanya di atas. Nah, ini ya. Ini percobaan untuk bias maju dulu. Terus nyalakan. Nah, kemudian sumber tegangan. Nah, lalu dinyalakan. Nah, bisa dilihat ini di 0. Nah, bisa dilihat tadi pada tabelnya kan variasi tegangannya mulai dari 0,1 sampai 0,7. Jadi nanti ini dicoba satu persatu dari 0,1 kemudian dinaikkan 1, dinaikkan 0,1 terus sampai 0,7. Kemudian langsung dicoba. Contoh 0,1. Nah, ini prinsip kerjanya, yaitu tegangan dialirkan ke resistor, kemudian diseri di amperemeter, lalu
diparalelkan ke voltmeter dan dioda. Jadi ini untuk 0,1 bisa dilihat di sini. Pembacaan nih, ada yang sudah bisa baca? Belum? Belum. Jadi ini kan ada 3 ini pilihannya. 50, 10, sama 2. Nah, nanti tinggal pilih pakai yang mana. Misalkan pakai yang nomor 2. Jadinya kan ini. 0, 10, 20, paling mentok 50. Misal 0,1. Berarti ini kan tidak ada yang bergerak kan. Jadinya nanti ditulisnya 0 pada di situ ya. Pada arus yang terukur ya. Misal dinaikkan lagi 0,2. Nah, berapa arus yang terukur? Tetap 0 kan? Coba dinaikkan lagi. Nah, 0,3. Mulai ada arus yang terukur. Misalnya oh, ketarik. Masih enggak pas. Nah. Stabil ini. Nah, untuk 0,4 coba agak stabil. Nah, bisa dilihat untuk ini yang terukurnya, misalkan pakai baris yang kedua ini. Berarti ini berapa terbacanya? 20 berapa? 25, 24 ya. Nanti cara ngitungnya, arus yang terbaca ini dibagi skala maksimalnya dibagi dikali ini. Ini kan pakai skala maksimalnya 50 mikroampere. Jadi nanti misalnya arus yang terbaca ini 20. Misalnya harusnya terbaca 20. 24 dikali 50 ya dibagi 50 dikali 50. Nah, 50-nya tahu kan dari mana? Dari batas maksimalnya yang bisa terukur. Sini skala maksimal yang bisa terukur kan pakai 50 mikroampere. Jadi nanti satuannya mikroampere. Paham ya? Oke, jadi nanti 24 mikroampere. Saya. Terus misal diubah lagi. Dinaikkan ke 0,5. Nah, kan nanti berubah lagi. Itu berapa yang terbaca itu? 38, 39. Nah, juga kenceng kok. Jadi udah nih. Ya. Ribet kayak nih. Oh, meja nih ya. Soalnya kalau mejanya kesentuh juga berubah itu. Nah, bisa dilihat yang terbaca 38. Tadi ikut rumus ini 38 dikali 50 bagi 50. Nah, saya coba silakan. Ini untuk
naikkan arusnya diputar ke naikkan tegangannya diputar ke kanan. Pelan-pelan teman-teman. Coba. Nah. Kalau nggak bergerak berarti ditulis aja 0 terus yang terbaca ya. Ini untuk dioda Zener bias maju dulu ya. Biasa. Oh, mohon maaf ini dioda biasa. Zenernya yang ini yang dioda Zener. Oh iya gitu ya. Silikon tinggi ya. Ya. Oh, lanjut dinaikkan lagi tegangannya. Satu yang naikin, satu yang nulis, satu yang ngitung gitu. Buka aja kalkulator. Tetap 0. Terus aja langsung kan. Kalau udah terbaca 0. Ini 0,2 dulu. Ini kan 0,3. 0,2 kan begini. 0. Langsung terus aja kalau 0. Dua dikali. Nah. Ini pakai yang nomor 2 ya? Ya, skala ukur nomor 2. Mikro. Nah, satuannya jangan lupa. Mikro ampere. Miu enggak? Miu. Kayak ini loh. Ini loh kayak ini. Mana? Terus yang 0,5. Diulang lagi ya. Ulang lagi. Tim syutingnya. Nah, kalau lebih ini dimatikan dulu power supply-nya. Kemudian ini batas maksimumnya diganti ke 2,5 mili ampere. Tadi kan mikro, ini dinaikkan ke mili. Terus ini dinyalakan lagi. Ya. Batasnya berapa? Ini gue pernah ngomongin yang tetap pantai nggak bisa kalian. Skala maksimalnya 50. 50. Dikali 2,5. Kalkulator. Satuannya mili ampere. Nah. Empat. Ini berapa? Bacanya tadi? 4. Pakai yang 4 berarti 4 kali 50. Dikali 50 dikali 20. Coba dikali salah. 80 itu kan gede banget.
Coba yang 0,6 tadi dihitung lagi. Nah, kemudian lanjut, karena ini skala tegangan sumbernya 0,7 sama kan dengan ini. Nah, masuk terus saja ini sama. Nah, untuk yang selanjutnya diukur lagi. Jadi diturunkan pelan-pelan lagi sampai 0,1. Yang 0,7 yang sama. Yang 0,7 yang sama, yang 0,6 sampai 0,1 diukur lagi. Tiga 50. Nah, 0,15 mili ampere. Terus Ini pakai ini juga. ya. Nanti kalau udah nggak kebaca, baru ini dimatikan, dikembaliin lagi ke 50 mikroampere. Udah 0 kan? Nah, coba diturunkan lagi sih, bentar. Matikan dulu baru mau mundur. Dulu. Ini. Nah, udah di berapa? Ampere. Kalau udah diturunin pembaginya ganti 50 lagi ya. Ya udah lanjut. Nol tulis 0. Udah. Lanjut 0,1. Coba diulangi lagi deh. Ini kan tadi ini untuk bias mundurnya. Tadi udah selesai kan? Nah, kalau untuk bias mundur ini dibalik. Nah, ini kan belum dibalik tadi. Nah, jadi datanya tadi dihapus dulu aja. Yang dibalik. Nah, kesempatan ya. Nah, ini tadi kan ini apa? Katoda kan? Ini anoda. Nah, kalau ini kan untuk bias maju. Kemudian untuk bias mundur dibalik. Ini ya. Nah, coba. Nah, tulis 0. Lanjut. Tulis 0 lagi. Udah, ya terus betul itu. Lanjutin. 0. Nah, udah. Tadi kan tegangan yang paling besarnya kan 0,7. Ini sama. Terus lagi aja. Ya. 0,6-nya cukup lagi. Bentar, ditunggu dulu. Nah, baru.
Kenal semua kan? Udah. Sekarang ganti ke dioda Zener. Udah hilang mana? Hilang mana? Ini untuk katodanya yang ada tandanya hitam ini. Ya. Kalau ini kan tadi ada tandanya putih ini yang katodanya. Ini yang pertama untuk bias maju dulu. Sudah. Coba kayak tadi. Harusnya dari 0,1 dulu naik sampai 0,7. Nah, terus dibalik turun. Udah, berarti sama. Terus pelan-pelan. Udah. Nah, terus sekarang ganti ini kan untuk bias maju. Kemudian dibalik. Coba dibalik. Enggak nyetrum nanti. Dibalik. Terus ya. 0. 0. Sama. Nah. Nah, sudah selesai kan? Ada yang tahu kenapa kalau bias mundur arahnya 0? Nggak tahu. Apa? Jadi kalau bias katoda ini kan sifatnya kayak katup ya, cuma satu arah. Kalau misal bias mundur, nah ini harus bisa lewat melalui katoda. Kalau bisa melewati sini, nanti terukur di sini. Tapi kalau dibalik, nutup. Jadi ini kayak pintu satu arah gitu loh. Cuma bisa didorong, nggak bisa ditarik. Nah itu. Makanya kalau ini dibalik alias bias mundur, nggak ada arus yang terukur. Pembahasan. Ditulis di baliknya. Pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, prinsip kerja.
prinsip kerja dari praktikum ini tadi. Yang kedua, analisis data plus analisis grafik. Jadi nanti praktikum ini membuat grafik menggunakan Excel, bisa kan ya? Nah, grafiknya nanti ada 4. Jadi untuk setiap satu tabel mewakili satu grafik nanti. Jadi grafiknya ada 4 tadi. Nanti dianalisis. Kemudian yang selanjutnya perbandingan dengan teori. Selanjutnya perbandingan dioda silikon dengan dioda Zener. Nanti browsing aja di Google ada ini. Kemudian yang terakhir aplikasi. Aplikasi dari dioda ini. Udah. Nah, pada laporan lengkap nanti untuk praktikum ini nggak ada perhitungan. Jadi setelah tabel langsung grafik, kemudian pembahasan, ya. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung, cuma analisis saja. Terus kemana? Oh iya, ini satuannya kan tadi masih mikroampere sama miliampere kan? Tadi yang itu coba lihat. Nah, ini kan masih mikroampere sama miliampere kan? Nanti dibuat ke satuan ampere. Ya. Terus Grafiknya itu gimana? Grafiknya nanti plot ini tegangan sama arusnya. 4. Ya, iya. Dijadikan satu grafik. Jadi satu tabel ini dijadikan satu grafik. Nah, ya 4 grafik. Nah, grafiknya dibuat di Excel. Terus untuk pengumpulan praktikumnya, laporan praktikumnya hari apa biasanya? Sehari sebelum Selasa ya. Selasa jam 6. Ya, jam 6 sore ya. Terus untuk postersnya nanti saya kirimkan di Google Classroom. Terus untuk absennya biasanya gimana? Di Google Classroom. Di Google Classroom juga. Oh ya, nanti absennya. Ada pertanyaan terkait praktikum ini? Cukup. Demikian praktikum judul 3 watak dioda. Mohon maaf apabila dalam praktikum ini terdapat kesalahan penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.